Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Nur Harisudin selaku pengampu mata kuliah usul fikih, serta kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berdiskusi pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baik, langsung saja kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang lafadz muradif dan juga lafadz mustarok. Dan berikut adalah pembacaan materi dari kelompok 8. Yang pertama adalah saudara Muhammad Faisal Rizal yang akan membacakan tentang pengertian muradif dan mustarok. Yang kedua, saudara Puguh Pambudi yang akan membacakan tentang materi penyebab adanya lafadz mustarok. Yang ketiga adalah materi bentuk-bentuk lafadz muradif dan mustarok yang akan dibacakan oleh saudari Habibatur Rahmah, saya sendiri. Dan yang keempat adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh saudari Sofi Hidayati. Baik, dipersilakan untuk para pemateri menyampaikan materinya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafadz mustarok. Lafadz mustarok adalah lafadz yang memiliki arti dua atau lebih dengan penggunaan yang bermacam-macam. Misal pada lafadz al-yad yaitu tangan yang berarti hasta, telapak tangan hingga siku, atau hanya telapak tangan saja. Contoh lain adalah lafadz quru yang memiliki arti perbedaan yang mengatakan suci dan haid. Jadi, lafadz mustarok dapat diartikan lafadz yang diletakkan atas dua makna atau dengan peletakan bermacam-macam, di mana lafadz itu menunjukkan makna yang ditetapkan secara bergantian. Ketika menjumpai suatu lafadz yang dalam Al-Quran dan ditemukan pemakaian yang berbeda dari referensi yang lain, maka lafadz tersebut termasuk mustarok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puguh Widodo Pambudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab adanya lafadz mustarok. Penyebab adanya lafadz mustarok dalam bahasa banyak sekali. Di antaranya yang terpenting ialah perbedaan kabilah dalam mempergunakan lafadz untuk menunjukkan beberapa makna. 1. Timbulnya lafadz mustarok. A. Karena perbedaan suku dalam menggunakan kata tersebut. Suku bangsa Arab terdiri dari dua golongan, yaitu golongan Adnan dan golongan Khotan, di mana dua golongan ini terdiri dari suku yang bermacam-macam dan dusun yang terpencar-pencar, yang berbeda tempat dan lingkungannya. Misalnya, sebagian suku mengartikan al-yad dengan keseluruhan tangan, sedangkan suku yang lain mengartikan lafadz al-yad, lengan tangan atau telapak tangan. B. Antara kedua pengertian terdapat arti dasar yang sama karena satu lafadz bisa digunakan untuk kedua pengertian tersebut. C. Semua lafadz digunakan untuk semua arti, kemudian berpindah kepada arti yang lain dengan jalan majas karena adanya alaq atau hubungan. 2. Ketentuan hukum lafadz mustarok. Apabila dalam Al-Quran dan As-Sunnah terdapat lafadz mustarok, maka menurut kaidah yang telah dirumuskan oleh ulama usul fikih adalah sebagai berikut. A. Apabila lafadz tersebut mengandung kebolehan terjadinya hanya mustarok antara arti bahasa dan istilah syara, maka ditetapkan adalah arti istilah syara, kecuali ada indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud ialah arti dalam istilah bahasa. B. Apabila lafadz tersebut mengandung kebolehan terjadinya banyak arti, maka yang ditetapkan adalah salah satu saja dengan dalil qarinah yang menguatkan dan menunjukkan salah satu arti tersebut. C. Jika tidak ada qarinah yang dapat menguatkan salah satu arti lafadz tersebut menunjukkan golongan Hanifiyah harus dimaukufkan sampai adanya dalil yang dapat menguatkan salah satu artinya.
menurut golongan Malikiyah dan Syafi'iyah memperbolehkan menggunakan salah satu artinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatur Rahmah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk lafadz muradif dan juga lafadz mustarak. Berikut ini adalah contoh lafadz muradif dan juga lafadz mustarak. A. Contoh lafadz muradif. Yang pertama adalah lafadz al-khawf dan al-khasyah yang artinya takut. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, akan tetapi jelas sudah menjadi rahasia jika kata al-khasyah adalah lebih tinggi atau lebih kuat makna ketakutannya daripada kata al-khawf. Yang kedua yaitu asyuh dan al-buhl yang artinya adalah pelit atau kikir. Yang ketiga adalah hasad dan al-hiqdu yang artinya sama yaitu dengki. Yang keempat adalah as-sabil dan at-tariq yang artinya yaitu jalan. B. Contoh lafadz mustarak. Contoh lafadz mustarak yang sering dijumpai dalam Al-Quran yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 288 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Lafadz quru dalam bahasa Arab bisa berarti suci dan bisa pula masa haid. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan lafadz quru tersebut di atas. Sebagian ulama yaitu Imam Syafi'i mengartikannya dengan masa suci. Alasan beliau antara lain adalah karena adanya indikasi tanda muannas pada adat yang menurut kaidah bahasa Arab ma'dudnya harus mudzakkar, yaitu lafadz al-tur. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan masa haid. Dalam hal ini beliau beralasan bahwa lafadz salasah adalah lafadz yang khas secara dzirf, menunjukkan sempurnanya masing-masing quru dan tidak ada pengurangan dan tambahan. Baiklah, sekian dari saya. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Hidayati. Di sini saya akan membacakan kesimpulan tentang lafadz muradif dan mustarak. Kesimpulannya, yang pertama, yang dimaksud muradif ialah kalimat yang lafadznya banyak, sedangkan artinya sama atau sinonim, seperti lafadz al-asad dan al-laitis artinya singa. Mustarak ialah lafadz yang digunakan untuk 2 arti atau lebih dengan penggunaan yang bermacam-macam. Dalam definisi lain, yaitu lafadz yang digunakan 2 makna yang berbeda atau lebih, seperti lafadz quru yang memiliki arti berbeda. Ada yang mengartikan suci dan haid. Jadi lafadz mustarak dapat diartikan lafadz yang diletakkan atas 2 makna atau lebih dengan peletakan bermacam-macam, di mana lafadz itu menunjukkan makna yang ditetapkan secara bergantian. Artinya lafadz itu menunjukkan makna ini atau makna itu. Sebagaimana lafadz ain ditetapkan menurut bahasa untuk pandangan, untuk mata air yang bersumber dan mata-mata. Lafadz al-quru ditetapkan dalam bahasa untuk pengertian suci dan haid. Yang kedua, penyebab adanya lafadz mustarak dalam bahasa banyak sekali. Di antaranya yang terpenting ialah perbedaan kabilah dalam mempergunakan lafadz untuk menunjukkan kepada beberapa makna. Sebagian kabilah memutlakkan lafadz yad pada seluruh hasta, sebagian kabilah yang lain memutlakkan lafadz yad pada lengan dan telapak tangan, dan sebagian lain kabilah memutlakannya pada telapak tangan secara khusus. Baiklah, sekian dari kelompok 8. Atas kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.